Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yemima Meidinarista Busiring dengan NIM 2101124. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Taritung semester 2 dalam mata kuliah teori belajar dan pembelajaran ini yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPK. Di sini saya juga akan membahas tentang pengertian belajar kognitif. Pengertian belajar kognitif secara umum yaitu belajar kognitif memandang belajar sebagai proses pengfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Tokoh-tokoh dari teori belajar kognitif. Yang pertama adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian atau kesenyambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua itu ada Asubel. Menurut Asubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran atau instructional content sebelumnya didefinisikan dengan kemudian mempresentasikannya dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Ada juga Brunner. Brunner mengusulkan teori yang disebut Free Discourse Learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan atau termasuk konsep, teori, definisi, dan lain sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Kelebihan teori belajar kognitif. Pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Kelemahan teori belajar kognitif yaitu yang pertama, bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus dan respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua itu strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, implikasi teori belajar kognitif. Implikasi teori belajar kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan. Demikian teori-teori yang bisa saya paparkan dalam video ini. Kiranya teori belajar ini dapat menambah wawasan bagi saudara-saudari yang telah menonton video saya ini. Demikian, terima kasih dan shalom.